Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zid ilma waryukni fahma. Amin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Trihanggo ya, beserta seluruh jajarannya. Kemudian moderator Pak Johari Sasmito Aji, ini mudah-mudahan profesor ini, profesor politik ya. Amin. Kemudian para Amin. Terima kasih, Pak. hadirin pengajian pada malam hari ini atau kuliah politik ya malam hari ini. Nah, memang orang cenderung melihat politik itu sebuah hal yang sangat jahat. Jadi teori seperti itu kan teorinya Hegel gitu ya. Hegel, kemudian Machiavelli. Machiavelli juga menyampaikan tentang teori itu. Machiavelli itu menyatakan bahwa politik itu ibarat manusia di dalam hutan. Di dalamnya penuh dengan serigala-serigala yang siap untuk menerkam orang itu. Itu politik menurut Machiavelli. Sehingga orang kemudian menjadi ketakutan jika berhubungan dengan politik. Padahal politik itu sangat menentukan ya peri kehidupan kita. Contohnya apa? Contohnya yang sederhana saja. Sekarang itu kita alami harga minyak goreng. Itu sekarang itu mahal, Pak. Sekarang itu mahal. Bagaimana bisa murah? Bisa. Murah itu bisa. Caranya bagaimana? Dibuatlah kebijakan politik. Itu kalau niat gitu ya. Tapi ya itu tadi karena nggak niat ya. Dibuat kebijakan politik. Misalnya lagi batu bara. Batu bara kita itu harganya terlalu murah. Sehingga pendapatan negara itu menjadi kecil. Nah, bagaimana supaya batu bara kita itu menjadi mahal? Ya, kebijakan politik dengan undang-undang. Undang-undang mineral dan batu bara. Nah, itu melalui apa? Melalui kebijakan politik. Misalnya untuk di pertanian ya, di pertanian itu harga pupuk, harga bibit itu mahal dan langka. Bagaimana supaya tidak mahal dan langka? Dibuatlah kebijakan politik. Bisa dalam bentuk peraturan, bisa dalam bentuk kebijakan yang lain. Nah, ini selalu menyangkut seperti itu. Bahkan harga garam ya. Garam pun kita itu memprihatinkan, Pak. Garam itu kita masih impor loh. Garam, kemudian cabai. Cabai itu kita impor loh. Padahal kita itu kalau pas panen cabai itu sering nggak terbeli ya. Tapi kita impor. Bawang merah, bawang putih masih impor. Nah, ini menurut kita itu sangat berbahaya. Itu harus dibuat regulasinya. Nah, bentuknya apa? Kebijakan politik tadi. Regulasi dengan ya itu keputusan politik regulasi itu antara eksekutif dengan legislatif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa politik itu penting. Cuman pilihannya ya, mau memilih politik yang low politik ya, hanya murni meraih kekuasaan saja, atau yang high politik. High politik itu yang politik dengan value, dengan nilai-nilai. Nah, kita ketahui bersama bahwa kondisi bangsa saat ini masih jauh dari harapan dan cita-cita dari pendiri negeri ini ya Pak, Bapak Ibu yang saya hormati. Para pendahulu kita itu memimpikan bahwa Indonesia suatu saat menjadi negara yang aman, adil, makmur, dan baldatun toyibatun warobun gofur. Mimpi para pendiri kita seperti itu di tengah penjajahan
Belanda pada waktu itu ya. Sehingga wajar kalau mimpinya seperti itu. Nah, kenyataannya saat ini menurut data ini saya nggak bikin-bikin, ini data dari BPS ini. Jumlah penduduk miskin masih tinggi ya. Sampai dengan September 2021 jumlahnya itu 26,5 juta orang. Kemudian jumlah anak yatim piatu dan yatim yatim piatu dan yatim piatu ya, menurut data dari Kementerian Sosial tahun 2021 itu sebanyak 4 juta orang, 43.622 anak. Yang rinciannya ya, terdiri dari 20.000 anak yang ditinggal orang tua akibat COVID-19, 45.000 anak yang diasuh lembaga sosial dan anak, kemudian 3.978.622 anak itu diasuh oleh keluarga yang tidak mampu ya atau miskin lah, 3 juta lebih, hampir 4 juta ini. Nah, yang memprihatinkan saat ini masih terjadi ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K menyatakan bahwa 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% aset nasional. Sementara itu dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA itu mencatat penguasaan lahan saat ini semakin timpang, terutama terkait dengan kekuatan modal dan korporasi besar. Sekjen KPA, ya, Dewi Kartika mengatakan bahwa indeks ketimpangan penguasaan lahan berada di posisi terburuk sejak Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 disahkan. Nah, data dari KPA, 68% tanah yang di seluruh daratan di Indonesia ini dikuasai oleh 1% kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Inilah fakta ya. Fakta, datanya seperti itu. Jadi saya tidak ngarang-ngarang gitu. Ini datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah? Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 ya. Nah, kini telah berusia sekitar 110 lebih ya. Jauh lebih tua dari usia Republik ini. Muhammadiyah menjadi organisasi keagamaan yang telah mengakar dalam sejarah bangsa. Ya. Nah, Muhammadiyah lahir karena apa? Karena situasi sosial masyarakat pada saat itu mengalami keterbelakangan kebudayaan. Saat ini juga masih, Pak. Sehingga hasil pemilu ya seperti ini. Saat itu, ya, ketika Muhammadiyah didirikan, kehidupan umat Islam tertinggal dan lemah secara ekonomi. Ditambah lagi, bangsa Indonesia terjajah secara politik. Kondisinya serba sulit ya, sehingga mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mencari jalan keluar yang bersifat reformis atau reformasi. Reformasi itu ya melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan, perbaikan secara perlahan-lahan. Muhammadiyah memposisikan sebagai gerakan sosial keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Dia menolak politik praktis ya, dan secara bertahap Muhammadiyah bergerak memajukan ajaran Islam yang menyebar dari Yogyakarta sampai ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ini sebentar lagi PCIM Turki itu akan diresmikan bersama dengan Perwil Tapak Suci Turki tanggal 22 Juni yang akan datang. Nah, Muhammadiyah
bertujuan untuk menguatkan tatanan sosial dan pendidikan agar lebih maju. Kenapa pendidikan, Pak, Ibu yang saya hormati? Karena karena dengan pendidikan itulah maka orang menjadi cerdas. Ketika kita sudah menetapkan diri menjadi negara yang demokratis, maka demokrasi itu adalah makanannya orang-orang yang sudah cerdas. Kenapa? Karena di era demokrasi ini, harga satu suara tukang becak ataupun pencopet itu sama dengan harga satu suaranya profesor ataupun dokter atau orang pandai yang lain ya. Jadi satu suara coblosan itu, dukun itu sama dengan satu suara harganya ya. Satu suara coblosannya dokter, sama, nggak ada beda. Oleh karena itu, karena metode seperti itu, maka dibutuhkan orang-orang yang melek, yang cerdas gitu. Orang-orang yang tidak buta literasi, sehingga eh, demokrasi itu sebenarnya ya bisa hidup baik di tengah-tengah masyarakat yang melek atau tidak buta huruf, tidak melek literasi. Nah, ketika demokrasi didirikan di atas angka kemiskinan yang tinggi gitu, kemudian eh, tradisi literasinya itu rendah, ya hasilnya seperti sekarang ini. Money politik gitu akan merebak gitu. Kemudian ada buzzer ya, buzzer itu yang nantinya akan menyebarkan hoax dari siapapun ya. Mau sekarang ini sudah nggak ada cebong kampret, Bapak Ibu yang saya hormati, nggak ada. Cebong kampret sudah gabung di sana. Nah, yang ada sekarang ini adalah yang orang yang kritis dengan orang yang menikmati posisi. Itu yang perlu dicatat itu ya. Jadi nggak ada lagi cebong kampret itu sudah gabung gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Muhammadiyah pada waktu itu didirikan untuk menampilkan Islam, ya, Islam yang betul-betul sesuai dengan tantangan zaman. Kenapa? Pada zaman Belanda, orang melihat Islam itu identik dengan kekumuhan. Islam itu identik dengan penyakit kulit. Ya. Islam itu identik dengan kecerobohan, ceroboh bahasa Jawanya. Karena apa? Orang-orang melihatnya ketika Islam itu identik dengan pondok pesantren, itu maka di sana berkembang penyakit kulit, kemudian pondoknya itu kotor, tidak bersih, ora resian, kalau buang sampah juga sembarangan dan seterusnya. Sehingga ya itulah orang melihatnya ya, itulah Islam. Padahal tidak. Yang seperti itu bisa diubah melalui apa? Melalui kebiasaan, melalui pendidikan. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bermaksud untuk merubah itu semua. Bahwa Islam itu sama dengan kemajuan. Maka waktu itu muncullah istilah Islam berkemajuan itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Islam itu ya berkemajuan, tidak mudah dibohongi gitu. Kemudian bisa menjadi teladan di masyarakatnya dan seterusnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Muhammadiyah misinya membersihkan Islam Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang kurang baik. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mereformasi ajaran dengan pandangan yang modern, mereformulasi pendidikan dan mempertahankan Islam dari pengaruh luar. Gerakannya didasarkan pada ajaran jika suatu urusan tidak akan sempurna tanpa alat, maka alat itu menjadi wajib. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu, prinsipnya ya. Nah, Muhammadiyah itu pengertiannya secara
literer ya, itu bermakna adalah pengikut Muhammad. Ki Hajar Ahmad Dahlan berharap melalui nama ini umat Islam khususnya anggota Muhammadiyah dapat menyesuaikan diri dan mengikuti sesuai dengan pribadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama Muhammadiyah sama sekali tidak mengandung konotasi asobiah atau orientasi golongan. Karena apa? Karena golongan setiap pengikut Muhammad itu adalah yang menjalankan apa? Segala perilaku Nabi Muhammad itu ya. Itulah golongan Muhammad. Sebab siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad itu berarti Muhammadiyah ya. Kalau ada NU ada Muhammadiyah itu kan organisasinya. Nah, Ki Hajar Ahmad Dahlan mengajak umat Islam menjalani hidup menurut tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah sesungguhnya Muhammadiyah ini adalah organisasi yang tidak eksklusif, alias kita ini organisasi yang inklusif, terbuka. Siapapun boleh masuk. Nah, kalau eksklusif itu tertentu ya, ada syarat-syaratan. Kalau kita enggak, terbuka gitu. Tetapi ya, syaratnya adalah bahwa orang yang sudah masuk ke Muhammadiyah itu menjalankan perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa kontribusi Muhammadiyah yang selama ini sudah ratusan tahun itu kepada bangsa dan negara ini? Nah, yang paling menonjol ya, kontribusinya adalah pendidikan. Ki Hajar Ahmad Dahlan meyakini dengan pendidikan masyarakat dapat bangkit. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia merombak ruang tamu rumahnya menjadi kelas. Jadi Ki Hajar Ahmad Dahlan itu memulainya dari rumah beliau. Jadi belum mendirikan sekolah dulu, tapi dari rumah beliau itu dibukalah semacam sekolah gitu di situ. Kemudian awalnya dari 8 siswa. Ya. Nah, kemudian sistem pendidikannya sempat dianggap kafir karena menggunakan kursi dan meja. Padahal pada waktu itu pendidikan di pondok itu sorogan. Sorogan itu duduk bersila ya antara guru dengan murid itu berhadapan-hadapan. Nah, jadi tidak dipungkiri bahwa Muhammadiyah itu menjadi peletak dasar pendidikan Islam modern. Sekarang banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, yang sekolah-sekolah Islam yang model pendidikannya itu dengan meja dan kursi. Sudah tidak model sorogan lagi. Bahkan saya lihat di beberapa pondok pesantren itu sudah menggunakan meja dan kursi. Tidak silo gitu. Yang silo itu sekarang yang dolanan gamelan di sekatenan itu silo, nggak pakai meja kursi gitu. Nah, saat ini Muhammadiyah ya di bidang pendidikan dasar dan menengah itu memiliki 7.651 sekolah dan madrasah. Kemudian perguruan tinggi kita ada 174 universitas, sekolah tinggi, institut, dan akademi. Di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terdapat rumah sakit ya 457, panti asuhan 318 buah, panti jompo 54 buah, dan rehabilitasi cacat itu 84 buah. Kemudian sarana ibadah ya, itu ada masjid, musola itu sebanyak 11.198. Di samping itu sejumlah Baitul Tamil Muhammadiyah atau BTM, Koperasi Matahari, minimarket itu saat ini semakin terlihat geliatnya. Nah, kekayaan kita, ya, kekayaan Muhammadiyah. Muhammadiyah
dianggap oleh peneliti dari luar negeri adalah organisasi massa terkaya di dunia. Terkaya di dunia loh, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Untungnya tidak ditambahi dengan di akhirat, jadi dunia akhirat itu. Nah, valuasi aset Muhammadiyah ya, yang dikalkulasi itu mendekati angka 320 triliun, Pak, Ibu. 320 triliun atau setara dengan seperempat APBN. Nah, seperempat APBN. Nah, belum lagi dana liquid. Dana liquid itu dana yang cair ya, yang dipegang itu, jangka pendek, yang tersimpan di rekening-rekening milik Muhammadiyah dan di amal usaha ya, Muhammadiyah diperkirakan sekitar 15 triliun rupiah. Itu data tahun 2014. 2022 lebih lagi. Dari jumlah sebesar itu, Mas yang Afnan, boleh tanya yang, enggak? Boleh halo? tanya enggak? Oh, nggih. Ini saya tak menyelesaikan valuasi dulu. Oh Dari iya. jumlah sebesar itu, yang dimanfaatkan Muhammadiyah Oke. diestimasikan baru 1.500.000.000.000 rupiah atau hanya sekitar 10%. Monggo, silakan. Monggo silakan. Oh, enggak, Pak. Halo Pak Sugeng, ini dari ranting Muhammadiyah Oke. Bali Catur ini Pak. Mohon Nah, maaf ini jadi biar konco pemuda Muhammadiyah itu. Dulu di PWPM satu angkatan. Iya, Monggo Mas Sugeng. Oke Mas Afnan. Jadi saya tertarik itu mengamati ya, bukan mengamati, tapi adanya satu berita ketika Panglima ya, Panglima Panglima Handika ya, itu silaturahmi ke Muhammadiyah, PP Muhammadiyah ya. Saya tertarik itu, mengapa? Karena sebelumnya Panglima ini sempat menawarkan kursi ya, AKBRI itu terbuka antara PKI itu, yang kemudian agak ramai gitu, ya agak ramai itu polemik ya. Kemudian tahu-tahu silaturahmi ke Muhammadiyah ini. Aku jadi orang Muhammadiyah, tanda tanya ini ada apa? Gitu saya itu. Tetapi di balik ada apa, aku juga sebenarnya gembira juga itu. Sampai aku tanya sama temanku yang jenderal juga itu, Mas Iko analisanya gimana Mas? Apakah di baliknya Pak Andika itu ada jenderal Muhammadiyah yang membisiki dia untuk datang ke Muhammadiyah? Saya bilang gitu. Kalau iya, wah cukup bagus itu. Akhirnya cukup strategis itu ketika Andika datang ke Muhammadiyah itu, paling tidak orang-orang yang selama ini dong ngejak padur Muhammadiyah rasa mikir gitu. Karena itu kata gitu, dengan saya strategis ini ya. Ini saya mikir itu Pak. Apakah dia ke sana karena bisikan jenderal Muhammad ini sehingga Panglima datang Muhammadiyah. Bahkan pernyataan cukup bagus, dan kalau kita mau belajar berbangsa ya Muhammadiyah ini sudah menunjukkan kebangsaan pada kita, bagaimana berbangsa gitu. Ini yang pertama sahabat ya. Yang kedua saya tertarik dengan keputusan KIB-nya Erlangga Hartarto ya, yang dia memutuskan setidaknya ada dua, kalau ada calon presiden yang mau ngelamar lewat KIB gitu ya, katanya itu persyaratannya yang pertama orangnya tidak ekstrim gitu, yang kedua dia menyetujui tentang IKN ya, pembangunan IKN itu, ini syaratnya itu. Saya berpikir tuh aku mau cilik biasa dihapus ya, mau gedenan gitu. Apakah ini Erlangga ini KIB ini enggak justru akan menjual negara ini? Setidaknya dia akan menjual ke oligarki itu. Aku ndek kerjane lho, IKN tak jamin ya gitu. Nak kowe
nanti orang yang kita usung pasti akan suksesi IKN gitu ya. Tapi sudah ini katanya Erlangga sudah mau jualan itu. Nah, padahal di situ ada satu partainya Pak Afnan dulu, tapi sekarang juga masih ya. Enggak, Ada di KIP itu. saya tidak berpartai. Ini wah kita mau sing ngakui partai Muhammadiyah ya kira genah sama kadang gitu ya. Itu saya kira wah iki jan piye carane iki nentek biru gitu. Bahwa nata ngakui Muhammadiyah tenan lah gitu. Muhammadiyah itu jelas politiknya hak politik kalau sekutu-kutan waton kedol-dolan barang seperti itu. Nah, ini yang saya galaukan Mas Afnan. Mungkin Mas Afnan bisa memberikan ke saya pencerahan itu kira-kira Erlangga yang KIP yang ngusung ngono kuwi abdi nggo sapa gitu. Okay. Yang kemudian yang ketika Panglima Andika silaturahmi itu kira-kira Anda apa untuk kita? Terima kasih Mas Afnan. Terima kasih. Nanti sebenarnya sampai ke sana, Pak. Tapi ini baru pengantar toh. Orang lomba lari itu kan harus tidak langsung cepet banget kan. Alon-alon dhisik, setelah itu baru latihan. Tapi nanti sampai ke situ. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tunggu. Jadi saya teruskan ya. Jadi peran itu sampai ke sana, Pak. Karena ini saya mau cerita bagaimana Muhammadiyah itu sebenarnya seksi gitu loh. Seksi kemudian diincer wong akeh kan gitu. Nah, tapi nanti itu kan klimaksnya nanti di situ. Ini kan baru pengantarnya dulu. Mosok nek langsung klimaks juru ciloko itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi peran tidak hanya di bidang pendidikan dan seterusnya, peran politik Muhammadiyah ya pada waktu itu juga begitu besar sehingga melahirkan para tokoh-tokoh ya nasional, bahkan pahlawan-pahlawan nasional yang jumlahnya dari Muhammadiyah itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali tokoh-tokoh yang jadi pahlawan nasional yang selama ini mungkin orang tidak mengetahui ya, seperti Juanda, ada Ki Bagus, ada Profesor Kasman, ada Profesor Kahar ya, Pak Kasman, kemudian Bung Karno sendiri, kemudian dan seterusnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bunyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, artinya apa? Ada Kiai Haji Mas Mansur gitu ya. Kemudian Fatmawati, Gatot Mangunprojo dan seterusnya, Haji Fahrudin. Nah, begitu besar ya peran Muhammadiyah di bidang pendidikan, kemudian di bidang sosial, di bidang politik, di bidang keagamaan. Maka kemudian Muhammadiyah itu kan menjadi kalau ibaratnya perempuan itu kan menjadi wanita yang seksi gitu loh. Sehingga banyak dilirik orang. Karena apa? Mesinnya itu kalau mobil ya kendaraan, mesinnya itu mau ada pemilu, tidak ada pemilu, mesinnya itu jalan. Seperti kuliah politik pada malam hari ini ya, itu mau pemilu atau tidak pemilu kan mestinya ada kuliah politik. Tadi sore saya itu ngisi acaranya IMM. Judulnya adalah advokasi ya. Advokasi bagi warga masyarakat. Jadi kuliah advokasi judulnya untuk IMM Komfak ya, Komisariat Fakultas Hukum UMY. Nah, itu saya ajari bagaimana mengadvokasi warga dan seterusnya, ada banyak cara gitu. Nah, kita ini begitu seksi gitu. Sehingga banyak orang ya, banyak tokoh-tokoh politik yang ingin maju di politik, di gelanggang politik itu ngelirik-ngelirik Muhammadiyah, termasuk siapa? Jenderal Andika. Itu loh, Pak Sugeng. Termasuk Jenderal Andika. Kenapa? Nanti ceritanya panjang, tapi ini nanti masuk ke sana lah. Jadi
Kenapa Jenderal Andika itu datang ke Muhammadiyah? Ya karena kepentingan. Karena kepentingan. Kenapa Jenderal Andika itu secara vulgar pakai video di YouTube-kan gitu? Itu padahal ya selama ini rapat itu kan rapat internal. Rapat internal TNI loh, Pak. Kan harusnya tidak bisa keluar ya. Ya, Tapi itu di video, di YouTube kan, itu apa? Maknanya itu. Dalam politik itu ya, itu ingin menyampaikan kepada publik bahwa dia itu adalah orang yang terbuka, yang inklusif. Yang inklusif. Nah, kenapa seperti itu? Karena punya kepentingan. Punya kepentingan politik maksudnya, bukan kepentingan macam-macam. Karena apa? 2023 akhir itu yang bersangkutan sudah pensiun. 2023 deh. Pensiun. Ternyata. Nah, punya kesempatan untuk maju menjadi RI 1. Sehingga silaturahmi ini tidak hanya kepada Muhammadiyah, Mak. Kepada NU juga, coba di googling itu. Mereka juga datang ke PBNU. Nah, ke tempat lain juga ada, cuman tidak diberitakan ya. Sehingga kesimpulan kita, ini sebenarnya apa? Ini kepentingan politik. Dia punya kepentingan politik lah. Untuk maju ke RI 1 atau RI 2. Kita belum tahu karena ini petanya juga masih nggak jelas ini. PDIP sendiri juga masih udrek di dalam gitu. Antara yang non parpol ya, dengan yang parpol. Yang non parpol itu mendukung Ganjar, yang parpol itu mendukung Puan. Kemudian koalisi Indonesia Bersatu itu, yang bersatu ini piye ya ora jelas ya. Itu adalah kelompok ketua partai yang bermasalah. Dan itu ditekan oleh bosnya. Jadi bosnya bos gitu ya, bosnya ketua-ketua itu. Jadi kita nggak kaget ketika mereka, loh kok bisa ya itu. Itu sebenarnya seperti banyu karo lengo gitu kumpul. Ini kok iso? Ya iso. Karena apa? Ya ketua partai ini punya masalah. Ketua-ketua partai itu punya masalah. Masa lalu masalahnya itu. Sehingga bukan diselesaikan oleh aparat penegak hukum, tetapi dipakai untuk bergaining. Ya, politik ya seperti itu. Apakah boleh ya? Ya seperti itu. Machiavelli juga mengatakan seperti itu kok. Hegel juga menyatakan seperti itu, ya. Para peneliti politik itu. Ya seperti itu politik itu. Dan ini di Indonesia di depan mata kita itu. Nah, kemudian bagaimana dengan siapakah calon tiga partai itu? Sebenarnya mereka sudah adalah. Nanti itu kuncinya ada di Pak Luhut kalau yang tiga partai, koalisi tiga partai itu. Itu kuncinya ada di sana. Pak Luhut bilangnya siapa itu? Misalnya, wah, Kamijo misalnya. Jadi Kamijo itu jadi calon, ya. Jadi calon dari KIB itu. Misalnya, oh Jenderal Andika sudah jadi, ayo Jenderal Andika. Nah, caranya ya Golkar itu ditakut-takuti dengan kudeta. Jadi kudeta di kepemimpinannya Erlangga Hartarto. Kemarin kan sempat beredar isu bahwa Erlangga itu mau diturunkan di bulan November Oktober yang akan datang. Erlangga itu mau dikudeta ini. Mau dikudeta oleh Bambang Susatyo yang sudah rame ini. Nah, karena mau dikudeta itu maka dia kan golek centelan, Pak. Centelan ini sopo sing iso ya yang paling kuat ya menteri segala menteri itu yang paling kuat. Maka dia pegangan sama menteri segala menteri itu. Nah, tapi ya itu tadi menteri segala menteri memberi syarat, gue tak bantu neng, ya gue bantu aku. Itulah kemudian muncul KIB yang menurut kita itu prematur. Belum apa-apa kok sudah
dukung-mendukung. Kursinya wirung jelas. Dapat kursi berapa itu kan juga belum jelas. P3 kursinya ya urung jelas. PAN apalagi urung jelas gitu. Apakah naik apa turun gitu. Kalau turun itu karena kesudo karena Partai Umat itu. Kalau naik mungkin dapat luberan dari mana gitu. Itu yang belum jelas itu. Nah, sehingga itu dianggap prematur. Koalisi-koalisi sebelum pemilu itu prematur. Nah, oleh karena itu eh, Pak Sugeng ya tadi syarat-syarat seperti itu ya, yaitu karena remote control-nya bilang begitu. Kan nggak bisa lepas dari remote control kalau yang sudah dikuasai kayak gitu kan nggak lepas dari itu. Jadi pesannya seperti itu. Nah, siapa yang mau dicalonkan juga masih belum jelas. Apakah mungkin juga Ganjar ya? Apakah Pak Andika atau nanti Erick Thohir masih belum jelas. Masih belum jelas. Ini masih masing-masing itu masih apa test the water istilahnya. Dites dulu. Banyune iki jero apa ora toh? Nah, itu dicemplungi watu itu. Blung itu. Wow, jero iki berarti. Itu test the water itu gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke politiknya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu politiknya adalah politik value, politik nilai-nilai. Sehingga seperti yang disampaikan almarhum Profesor Syafi'i Ma'arif itu, Muhammadiyah itu sekarang itu yatim piatu dalam politik itu. Yatim piatu. Jadi tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya kita jalan sendiri gitu. Tidak ada yang memperjuangkan gitu, yang kita berjuang sendiri. Dapat menteri satu senenge ora ilok gitu ya. Menko lagi. Senenge ora ilok. Jatah menteri pendidikan itu diberikan ke orang lain ya ora protes gitu. Kudune kayak menteri agama ya ora protes. Itu kalau yang disenggol itu organisasi tetangga kita. Oh, itu le ngamuk sampai 5 tahun ya. Bahkan mungkin periode yang akan datang mesti disebut-sebut terus. Presiden yang tidak memilih menteri agama dari kelompok itu. Wah, gue disebut-sebut terus. Neng pidato anu digoblok-gobloknya mana ya. Pakai kata-kata kasar itu. Kalau kita ya protes. Kementerian Agama itu dulu ya penyusunannya yang membentuk, yang usulkan pertama kali itu kader Muhammadiyah. Dari Banjarnegara, Pak. Dulu partainya dari Partai Masyumi. Begitu berdiri Menteri Agama, pertama dari Muhammadiyah, Pak Farid Ma'ruf. Setelah itu ya NU, gantian, NU Muhammadiyah. Tapi ya NU terus beberapa kali, ya nggak apa-apa, kita nggak pernah protes. Kita nggak pernah mengklaim, oh ini kan Kementerian Agama itu ide kita. Ya harus dari Muhammadiyah itu. Nggak ada minta itu. Nggak pernah Muhammadiyah itu minta. Karena apa? Tadi, politik yang diajarkan Muhammadiyah kepada kita itu, kepada kadernya itu politik nilai-nilai. Tapi apakah tidak penting kedudukan itu? Penting. Penting. Tapi ketika diberi amanah itu membawa nilai-nilai itu. Membawa nilai-nilai itu. Saya, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya itu dulu kan DPRD provinsi ya, dari PAN dulu. Tapi kemudian ketika maju DPD RI, sekaligus saya ini mengklarifikasi Mas Sugeng tadi ya. Jadi saya pernah jadi anggota DPRD provinsi, dapil kota dari PAN. Nah, kemudian ketika saya maju DPD RI pertama kali itu saya diminta oleh pengurus PWM untuk mundur dari kepengurusan PAN. Ya saya mundur. Kenapa? Karena untuk kepentingan yang lebih tinggi lagi. Untuk kepentingan yang lebih tinggi lagi. Yaitu yang tingkatnya nasional. Sehingga saya mau mundur. Meskipun ada yang gondeli waktu itu. Dengan alasan gue nak mundur, PAN gue sudah di kota itu. DPRD
waktu itu kan dapat 2 kursi zaman saya. Ketika saya mundur, setelah itu ya dapat 1 kursi. Nah, apa yang disampaikan PWM pada waktu itu? 1 ya. Jadi Muhammadiyah mengajukan calonnya ke medan perjuangan politik itu, medan pertempuran ini. Itu 1, itu untuk pendidikan politik atau political education. Jadi pendidikan politik. Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa selama ini orang melihat politik itu seperti yang disampaikan Pak Juhari tadi, itu kotor, money politik dan seterusnya. Nah, Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa itu tidak. Itu tidak. Dimulai dari mana? Ya dari Muhammadiyah ini. Karena kalau menjangkau yang luas ya nggak bisa, ya kita memberi teladan melalui pendidikan politik itu. Memberikan teladan. Kita berpolitik yang baik supaya apa? Supaya ustadz-ustadz kita yang dari Muhammadiyah itu ketika memberi pengajian kemana-mana berkaitan dengan politik ya, politik yang baik itu ono tone. Contohnya apa ya? Contohnya Muhammadiyah ini. Jadi tidak jauh-jauh le nyontoni itu. Karena mereka jadi pelaku gitu. Ikut kampanye, ikut itu jadi pelakunya. Jadi ketika ngisi pengajian itu bisa cerita. Politik itu bisa dibangun dengan yang baik-baik. Contohnya apa? Contohnya DPD Muhammadiyah kemarin itu. Itu kan gitu. Tidak melalui apa tekanan-tekanan itu ditekan-tekan, enggak. Semua atas kesadaran sendiri. Kemudian karena apa? Karena ya itu tadi atas kesadaran dan keikhlasan. Nah, yang dicalonkan juga begitu, tidak asal-asalan. Sing milih juga tidak asal-asalan. Sing milih ikhlas, sing dipilih juga ikhlas. Saya waktu itu juga gue nyiapke ya insyaallah Muhammadiyah menyiapke kendaraan. Ning bensine atuh kok dhewe. Oh ya. Nek ra dadi piye ya kelangan duit. Enggak akan diganti rugi oleh Muhammadiyah, enggak ada. Nek ra dadi piye ya kelangan duit ya. Nah, itulah. Tapi apa? Tapi ketika kita ikhlas gitu, sing milih ya ikhlas ya, sama-sama ikhlas ya alhamdulillah. Kita bisa memperjuangkan banyak hal, Pak, di sana di Jakarta itu. Itu sesi sendiri itu nanti kalau cerita bab perjuangan itu sesi sendiri itu enggak selesai malam ini. Tapi banyak ya. Banyak. Nah, termasuk ngadvokasi kepentingan Muhammadiyah itu banyak. Walaupun kemudian ya kemarin itu sempat ada yang nulis ingin mendegradasi Muhammadiyah atas kasus di kota itu ya. Nah, di kota itu kan orang ngertinya ini kader Muhammadiyah ini. Kok OTT gitu. OTT KPK kan. Kemudian ada yang nulis gitu. LSM itu. Karena jagonya kalah toh waktu itu ya. Nah, jagonya kalah dia ya nulis dihubungkan dengan Muhammadiyah. Dihubungkan dengan Muhammadiyah. Ini penulisnya tadi siang diundang PDM dan mau datang dengan syarat aku dijogo keselamatannya. Ya, tadi siang sudah klarifikasi. Artinya apa? Artinya itu tadi Muhammadiyah jangan terlalu tergesa-gesa ketika ada calon-calon yang seperti itu, ya harus dilihat gitu. Dilihat kualitas ya, kapasitas, kapabilitasnya seseorang dan isi tas mestinya gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau ada yang seperti tadi saya sampaikan kasus di kota itu beda lah, beda. Karena memang pilihannya nggak ada. Padahal kita juga sebenarnya sudah menyiapkan jago itu waktu itu. Untuk pilkada yang kemarin, namanya Sauki Suratno itu buyute Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya. Tapi karena tidak dapat kendaraan, hanya dapat P3 saja dukungannya pas pilkada, nggak cukup. Cuman 4 kursi. Butuhnya 8 kursi. Jadi masih kurang 4 kursi lagi. Nah, nggak cukup, nggak bisa ya sudah. Nah, kembali lagi ya. Jadi Muhammadiyah itu setiap kali berpolitik ya value itu yang dilihat.
manfaat, madorot, buruk, dan baik. Itu aja. Kenapa? Karena pegangannya adalah kuntum khaira ummatin uhrijat linas wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Muhammadiyah itu membentuk kader yang betul-betul militan, itu pegangannya ada alladzina yunfikuna fi sara iwadzara wal kadhiminal ghaidha wa afina anin nas wa wahu yuhibbul muhsinin. Jadi pendahulu-pendahulu saya ya, pelatih yang dulu ikut membentuk termasuk Mas Sugeng tahulah, senior-senior kita ya. Itu bagaimana dia membentuk kader Muhammadiyah itu menjadi alladzina yunfikuna fi sara. Jadi orang-orang yang apa? Yunfikun, yang suka berinfak. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Infak itu pengertiannya tidak hanya berupa dana, gitu. Bisa juga dengan tenaga. Infak itu termasuk ketika pemilu, Pak. Pemilu kemarin itu ya pengertiannya berinfak, yunfikun. Dalam bentuk apa? Suara. Dalam bentuk suara. Jadi apa yang saya lakukan ya ketika menjadi DPD itu, saya membantu masjid, membantu membagikan wireless ke ranting-ranting, ke cabang, ke daerah. Itu nanti ya memberikan bantuan motor untuk PDM, PDA gitu. Kemudian memberikan mobil ke PWM dan seterusnya, itu insya Allah nanti menjadi amal jariahnya para pemilih ini. Karena apa? Karena para pemilih ini sudah berinfak sehingga, infak suara bukan infak dana, sehingga calon dari Muhammadiyah itu kemudian menjadi anggota DPD. Nah ini tumbuh tutupnya itu di situ. Politik Muhammadiyah itu ya di situ itu kesadaran berpolitiknya. Ke depan mestinya ke depan ketika kita pemilu mau milih presiden, mau milih kepala daerah, mau milih DPD pun mestinya pegangannya itu, Pak. Ya. Sing dijagokke yang dicalonkan dengan yang mencalonkan itu podo ikhlase. Niatnya adalah yunfikun, berinfak suara. Jadi kalau pemimpinnya itu apik nantinya, itu insya Allah menjadi amal jariah kita semua bagi pemilih ini. Jadi tidak muspro. Kita milih wong kleru ya toh. Wah, jebule OTT misalnya, itu kleru. Ya sudah, muspro. Sing milih juga harus tanggung jawab. Jangan kemudian mbiyen sing salah sing kampanye, bukan begitu. Wong dikei akal pikiran kok. Milih juga harus ikut tanggung jawab. Sehingga menjadikan orang yang itu tidak amanah menjadi itu. Kemudian juga begini, ketika kemarin itu marak ya dengan money politik dan seterusnya itu, warga Muhammadiyah yang milih itu kan nggak tertarik dengan money politik, Pak. Sak suara 1.000-an. Warga kita itu nggak tertarik 1.000-an gopo. Nah, inilah yang namanya investasi politik ya. Investasi politik yang kemudian nanti menjadi politik itu menjadi lebih bermakna dan membawa nilai-nilai tadi seperti yang disampaikan Pak Johari. Sekarang ini kan orang genah ini politiknya ini. Orang genah. Kenapa? Orang yang menghasut orang lain ya di media sosial gitu. Kalau kelompok itu nggak pernah diproses. Tapi kalau kelompok lain itu diproses. Ini kan nggak benar. Ya, kelompok itu apa? Ya gini aja. Ini metafora ya. Kelompok cebong ya itu asal ngonekke wong liya gitu, bahkan memaki-maki agama gitu. Itu enggak diproses. Tapi kelompok kampret ya, mengonek sendiri dilaporkan ke polisi langsung dicekel,
diproses. Ini karena apa? Ya seperti itu. Apa? Itu tadi, politik tidak membawa nilai-nilai apapun. Harusnya kan membawa nilai keadilan, ya. Ini enggak ada. Hukum tidak adil. Hukum tidak adil. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah yang sekarang ini banyak sekali jebakan-jebakan politik itu. Ketika ada seseorang yang betul-betul berprestasi, gitu, kemudian bisa membawa nama Indonesia ke dunia internasional, itu kemudian dijebak dengan dukung-mendukung yang tidak bermutu itu. Politik aliran, ya, dukungan dengan politik aliran. Ingin menunjukkan bahwa ini loh, si ini didukung oleh kelompok garis keras ekstrim. Si ini itu yang penyelenggara Formula E itu. Itu langsung dicap seperti itu. Makanya kalimat ya Airlangga Hartarto itu kan sebenarnya palang itu untuk Anies, ya, wis dipalang ini dek gitu. Karena yaitu apa, garis keras itu tadi, ekstrim ya, istilahnya ekstrim, tidak ekstrim dan seterusnya. Nah, sekarang dibuat citra bahwa Anies ki wong ekstrim gitu. Padahal Anies itu pendekar tapak suci. Saya tidak mendukung AB ya, cuman ini contoh kok. Ini contoh aja. Contohnya seperti itu. Kemudian misalnya lagi ya, terorisme. Ini kan ada penguatan politik Islam ya, politik Islam di masyarakat kita. Nah, untuk mengurangi penguatan itu, jadi melemahkan itu dengan apa? Dengan isu terorisme gitu loh. Nah, ini problem kita bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sehingga apa? Menurut kita ini kita Muhammadiyah harus memperbaiki ini semua ya. Meskipun itu tidak semata-mata dari Muhammadiyah. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Saya sekaligus menjawab dialog tadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Muhammadiyah ini bisa membuat jaringan yang kuat. Bagaimana Muhammadiyah itu bisa membuat jamaah yang solid. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini jadi terpesona ini Pak Afnan. Jadi saya kira banyak sekali hal-hal yang di bawah permukaan yang kemudian muncul sedikit, jadi malah jadi tertarik gitu ya. Jadi tadi ini Saudara Mas Arif ya, Arif ini tadi ternyata di belakangnya itu satu rombongan, jadi satu masjid nontonnya. Jadi walaupun satu Zoom, tetapi ternyata jemaah pengajiannya ini disiaran langsung di masjid. Jadi tadi langsung kelihatan tadi terus selesai. Wah, ini terima kasih Pak Afnan, terima kasih Pak Sugeng tadi sudah sangat bagus. Yang lainnya monggo. Jadi ya, saya kira politik yang disampaikan oleh Pak Afnan itu tadi politik yang nilai ya. Saya berharap yang lain bisa mempertajam gitu mungkin ya. Nah, sebelum yang lain saya ini berapa ya? Saya ingin tanya juga Pak Afnan. Jadi dalam politik itu kita memang selalu baik-baik saja. Artinya dengan yang penting apa, tidak usah curang, tidak usah apa kita minta-minta suara dan seterusnya. Tetapi dalam politik itu kayak gitu itu sering kalah ya Pak. Sering kalah lalu waduh lah nek apik ning ora menang nggo ngopo, sehingga sulit untuk bisa menguasai atau bisa mempengaruhi sistem politik kita. Kayak misalnya orang-orang yang dianggap oligarki dan seterusnya itu menang gitu ya, artinya menguasai itu ya mungkin dengan cara yang macam-macam lah, cara-cara curang. Tapi faktanya itu mereka bisa mengarahkan, mengendalikan, bisa itu Pak. Jadi kadang-kadang dilema juga masyarakat kita kalau orang Muhammadiyah itu nggak tertarik dengan uang 100.000, 50.000 itu dikasih atau tidak sama saja kalau udah punya pilihan. Tapi
kebanyakan orang itu bukan Muhammadiyah ya, yang lain itu dikasih itu kemudian jadi milih, Pak, sehingga ketika ngecel kayak itu kemudian bisa meraih kekuasaan jadi ketua RT, ketua RW atau jadi Pak Lurah di Jakarta sana misalnya, itu bisa mengendalikan macam-macam walaupun caranya awalnya itu mungkin dengan cara agak curang ya. Bagaimana ini Pak? Jadi kalau kita baik terus dalam arti baik itu sesuai dengan tadi, tapi ya nggak maju-maju lama gitu kan. Jadi sehingga kadang-kadang dikalahkan oleh orang yang punya trik-trik tertentu yang kemudian menang, setelah menang mereka ya kemudian dengan nilai mereka. Kalau kita kan menang dengan nilai kita, maunya begitu. Gimana ini Pak seperti ini? Nah, jadi begini Pak. Oke. Ini antara politik nilai yang itu kan sebenarnya untuk pimpinan ya. Untuk Oke. pimpinan-pimpinan itu. Oke. Belum sampai ke akar rumput. Kalau akar rumput itu metodenya beda lagi. Jadi kita di pimpinan itu tidak boleh milih-milih. Oke. Jadi mau maling, copet, jambret kita dekati. Tidak boleh kemudian milih jemaah masjid tok sing di kampanye nih gitu ya. Nah, metodenya kan bisa beda-beda. Jadi kalau politik itu misalnya nanggap dangdutan, kalau di masjid, di jemaah kita nggak boleh. Tapi di politik dangdutan, ya sudah. Karena pemilih kita itu memang mayoritas penggemar itu, ya sudah kita kan nggak bisa, Dik. Yang penting kan suaranya. Kita kan pengen meraih suara. Ya itu diikuti saja. Diikuti. Yang penting tidak ada miras di situ ya. Dangdutan ya cukup dangdutan gitu. Nggak ada miras, nggak ada yang ngobat dan seterusnya. Itu dalam rangka meraih suara. Jadi meraih suara dengan isu politiknya beda ya. Meraih suaranya begitu. Jadi semua dirangkul. Jangan dijauhi. Nah, kita kadang-kadang kan menjauhi itu. Orang-orang yang biasa nang cakro gitu mah didoi itu. Tidak didekati. Padahal mereka sebenarnya juga belum tahu jagonya Pak Johari itu siapa. Karena orang ngerti ya, akhirnya mereka malah jauh. Didekati orang lain. Diiming-imingi duit itu. Akhirnya dapat. Nah, itu masalah metode yang seperti itu. Nah, kalau yang value tadi, itu tingkatnya pimpinan, Pak. Kita ini, oh jagone kuwi, oh nilai-nilainya ada yang di bawah ini. Itu tingkat kita. Tapi yang di bawah akar rumput beda lagi pendekatannya. Rasulullah juga begitu, Pak. Dulu yang bersepakat untuk mengangkat Rasulullah menjadi Al-Amin ketika mengangkat batu itu kan kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku yang jumlahnya 7 orang itu, ya, padu itu. Nah, akhirnya wes mangane padu, wes pasrahke Rasulullah wae karena dia bisa dipercaya. Akhirnya Rasulullah membuka surbanya gitu, digelar, wes iki watune kayak ke tengah, yo diangkat bareng-bareng itu Rasulullah gitu. Diangkat bareng-bareng dengan kepala-kepala suku itu. Tapi ya untuk yang akar rumput ya, yang masyarakat itu enggak gitu loh. Enggak terlibat di situ. Nah, pemilihan juga begitu, Pak. Kita itu sering salah. Jadi ketika pendekatan kepada calon pemilih, itu terapkan nilai-nilai itu ya, menculat Pak. Mayoritas pemilih kita itu 70% itu harus hasil survei loh. Itu pendidikannya SMP ke bawah, 70% Pak. SMP ke bawah. Makanya saya tadi di awal bilang, kalau demokrasi itu ditegakkan di atas kemiskinan, ya, kemudian rendahnya literasi, maka yang terjadi adalah money politik, jual beli suara. Tuh, contohnya tidak hanya Indonesia, Brazil juga begitu, Filipina juga begitu. Itu yang menang Filipina yang paling baru ini. Dulu bapaknya itu dikejar-kejar ya, dikejar-kejar sampai dihukum mati itu. Namanya Marcos. Sekarang ini anaknya Marcos itu jadi presiden Filipina yang dulu dijatuhkan dan dikejar-kejar. Kenapa? Karena di Filipina itu 75%, masih sekitar
65% itu warganya masih miskin. Sehingga apa? Money politik masih marak di sana. Brasilia juga begitu. Nah, yang paling aman di daerah miskin-miskin gitu ya apa? Perwakilan. Pemilih presiden itu ya perwakilan, MPR gitu loh, tidak langsung begini. MPR, karena apa? MPR itu orang-orang yang terpilih jadi MPR, itu wong-wong sing bisa mikir. Yang bisa mikir, yang mau mikir. Kalau langsung begini, oh gila ini. Tapi ya monggo lah. Itu harus merubah undang-undang dasar. Begitu Pak Juari. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya kira mencerahkan sekali. Jadi emang kadang-kadang kita itu politik kotor sehingga podo melayu kabeh. Nah, akhirnya jamaah itu diambil orang kan. Sekarang kita kaget. Wah, itu sekarang. Makanya. Monggo, saya kira Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo, saya beri kesempatan. Kalau tidak ya mungkin saya kira ini sudah hampir jam 9:30 Pak Afnan. Jadi ya. ini minumnya belum keluar ini. Gimana Bapak Ibu sekalian, ada Pak Arianto, ada Pak Aditya, ada Kemala, ada Ibu Dian, Pak Masuti ya, ini dari ranting Mencing Pak Masuti. Biasanya tanya, kemarin juga pesan saya, gimana Pak Masuti mau tanya ini? Halo Pak Masuti. Oke, monggo. Pak Sugeng tanya. Yang lain Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau tidak ada kita akhiri aja ya Pak Afnan ya. Oke, sudah saya kira sangat banyak sekali sampai kami harus bingung ini apa yang diserap dulu yang mana, ini banyak sekali informasinya, tetapi menjadi cerah bagi kami. Jadi akar rumput di Muhammadiyah ini memang politik itu sangat penting. Nanti setelah ini kedepannya kita akan teruskan dengan politik di tingkat tingkat lokal, tingkat provinsi, lalu tingkat kabupaten, dan mungkin pada akhirnya kita pada level yang paling bawah di akar rumput, bagaimana teknik-teknik yang tadi disebut oleh Pak Afnan, memang itu ya kita harus dekati gitu ya. Jangan politik itu hanya atas terus, kalau atas nggak masalah, kan bawah ini mana tekniknya. Gitu. Saya kira mungkin itu masalah wudhu aja jadi perdebatan Pak. Iya kan? Di akar rumput itu loh. Wah, iso wudhu ini, wah. Sudahlah. Itu ya, monggo. Oke, makanya memang inilah yang selama ini kadang-kadang kami yang di ilmu politik di kampus itu kadang-kadang bingung Pak. Ini diajak politik pada takut, jelek karena isinya korupsi, isinya hoak, isinya apa buzzer, itu kan memang itu kotor ya. Cuman kalau enggak ya kita dikuasai terus seperti inilah. Ini bagaimana tata gitu. Saya kira hari ini adalah kita mendapatkan banyak sekali Bapak Ibu sekalian dari Pak Afnan. Terima kasih Pak Afnan atas pencerahannya. Ya mudah-mudahan nanti lain kali mendekati pemilu ke sana mungkin kawan-kawan Bapak-bapak Ibu-ibu dari Muhammadiyah di akar rumput ini akan minta Pak Afnan untuk memberikan hal-hal yang lebih teknis lagi. Saya kira Pak Afnan masih ada waktu ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini dari tadi jam 8 ya, setengah 8 jam, sekarang udah setengah 10. Terima kasih Pak Afnan atas waktunya. Iya, sami-sami Pak. Ya, sudah sangat banyak sekali kami mendapatkan bimbingan-bimbingan untuk pemahaman dan pencerahan tentang politik ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua yang ada di akar rumput ini. Amin. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian yang lain. Marilah kita tutup acara kuliah umum ya, tentang serial ya, karena serial politik. Bagaimana menguatkan partisipasi politik orang Muhammadiyah, karena kalau Muhammadiyah nanti diprotes yang punya Muhammadiyah, karena kita orangnya, jadi saya kira tidak ada masalah harus berpolitik dengan cara seperti itu. Marilah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya sebut aja karena kelihatan itu Bapak Anas ya dari Sleman. Lalu ada Pak Heru Subagio. Halo Pak Heru. Nah ini Pak Heru ini dari PRM Trianggo Utara. Ada Pak Sugeng tadi PRM dari Balai Catur. Ada Pak Edi Supriyanto. Ada Kemala dari mahasiswa dari UMY. Lalu ada Ibu Dian R ya. Lalu ada Pak Masuti, Pak Aditya, Pak Herianto, dan lain-lain. Yang tadi ada satu rombongan di masjid tadi, Pak
Pak Arif ya, ternyata di belakang satu rombongan, jadi saya kira karena tidak punya Zoom lalu pada nonton bareng nobar gitu. Supporter. Iya. Ya, kita ucapkan terima kasih semuanya, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua dan pencerahan bagi ilmu yang kita dapatkan pada saat ini. Dan Bapak sekalian, kita akan ketemu lagi pada serial berikutnya pada politik yang tataran lebih rendah nanti pada tingkat lokal, mungkin 2-3 minggu ke depan. Setelah itu pada level bawah, dan masih kita ada waktu untuk bisa bertemu. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini, kuliah serial politik dengan narasumber utama Bapak Afnan Hatikusumo, dan yang Bapak sampaikan menjadi amal jariah bagi Pak Afnan dan kita semua, dan menjadi kebaikan, jadi infak kita bidang politik ya, bidang suara untuk mengendalikan politik kita berikutnya. Terima kasih. Marilah kita tutup semuanya dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya memberikan acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya.